Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tugas dari pengantar ekonomi mikro dan juga pengantar akuntansi demi memenuhi nilai tugas besar. Adapun dari kelompok kami itu bertiga, pertama Muhammad Fikri, yang kedua Muhammad Ayub, dan yang ketiga Roland. Ya, dalam presentasi ini kita akan menjelajahi secara mendalam mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemajuan sumber daya manusia. Melalui analisis yang cermat, kita akan memahami bagaimana dinamika pertumbuhan ekonomi memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan potensi dan keterampilan individu, serta bagaimana hal ini memainkan peran kunci dalam mendorong kemajuan sumber daya manusia menuju puncak prestasi dan keberlanjutan. Definisi dan konsep. Pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan jumlah produksi barang dan jasa dalam suatu negara, sementara kemajuan sumber daya manusia mengacu pada peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan individu untuk berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi dan sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan sumber daya manusia. Pertama, satu pendidikan. Pendidikan penyediaan akses pendidikan berkualitas yang merata dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kedua, kesehatan. Investasi dalam bidang kesehatan mendukung kemajuan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas hidup. Dan terakhir, tiga, pelatihan dan pengembangan. Mengembangkan keterampilan dan pengetahuan melalui pelatihan akan memperkuat sumber daya manusia secara keseluruhan. Berikut juga dampak pertumbuhan ekonomi pada perkembangan sumber daya manusia. Yang pertama adalah peningkatan akses pendidikan. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas pendidikan, memungkinkan lebih banyak orang untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan di pasar kerja. Lewat pendidikan, sumber daya manusia bisa di-upgrade dari skill, dari kemampuan, sehingga potensi untuk dia mendapatkan pekerjaan ada. Yang kedua adalah penyediaan peluang kerja. Dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, terdapat peluang kerja yang lebih banyak, memberikan kesempatan bagi individu untuk memajukan diri dan memanfaatkan bakat mereka. Penyediaan peluang kerja ini merupakan tugas dari pemerintah dalam membuka peluang pekerja sebanyak-banyaknya agar setiap para pekerja yang sudah memiliki potensi bisa menyalurkan eh, bakatnya, keterampilannya dalam pekerjaan tersebut. Yang ketiga adalah peningkatan standar hidup. Itu pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan dan kemampuan individu dalam kebutuhan dasar menciptakan kondisi yang lebih baik, kemajuan sumber daya manusia. Lewat peningkatan standar hidup, kemampuan, pendapatan dalam hidup juga akan meningkat, sehingga standar daya manusia semakin tinggi dan hidup manusia digolongkan sebagai kelas atas, sehingga kita keluar dari eh, menengah ke bawah atau rata-rata ke bawah, sehingga para pekerja yang memiliki kesempatan dalam bekerja bisa menaikkan taraf hidupnya. Lalu selanjutnya, dampak pertumbuhan ekonomi pada kemajuan sumber daya manusia. Yang pertama adalah kemajuan teknologi. Pertumbuhan ekonomi yang pesat mendorong inovasi dan perkembangan teknologi yang berdampak pada kemajuan sumber daya manusia. Lewat kemajuan teknologi, eh, dapat membantu sumber daya manusia untuk mengeksplorasi bakatnya. Dengan teknologi juga mereka bisa menjual kemampuan mereka seperti desain, eh, coding, dan lain-lain. Yang kedua adalah infrastruktur modern. Investasi dalam infrastruktur memperlancar aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lewat infrastruktur yang modern, segala aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan lancar, seperti pembangunan jalan. Ini mempermudah pengiriman atau logistik-logistik untuk mencapai sasarannya ya. Yang ketiga adalah penciptaan lapangan kerja, seperti di slide yang tadi.
bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat menciptakan lapangan kerja yang baru dan meningkatkan kualitas hidup pekerja. Lanjut, studi kasus dan contoh. Peningkatan akses pendidikan. Contoh adalah program beasiswa yang melibatkan perusahaan, memungkinkan individu berbakat dan latar belakang ekonomi untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Lewat program beasiswa ini, setiap orang yang berkendala dengan ekonomi bisa untuk menaikkan taraf hidupnya lewat pendidikan, yaitu dengan program-program beasiswa yang tersedia oleh perusahaan-perusahaan swasta. Ini sangat baik karena mau bagaimanapun pendidikan bisa menaikkan taraf hidup seseorang. Kedua, penyediaan peluang kerja. Pembukaan pabrik baru menciptakan lapangan kerja yang memberikan penghasilan yang layak dan peluang pengembangan karir bagi masyarakat sekitar. Peluang pekerjaan ini juga sangat berdampak baik karena bisa menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru sehingga angka pengangguran di negeri ini atau di negara ini berkurang sehingga masyarakat cenderung memiliki pendapatan atau penghasilan yang cukup untuk menghidupi penghidupannya sehari-hari. Yang ketiga adalah peningkatan standar hidup. Pertumbuhan sektor pariwisata yang menguntungkan masyarakat lokal dengan meningkatkan pendapatan dan memberi kesempatan untuk menaikkan taraf hidup. Jadi peningkatan melalui sektor pariwisata juga sangat penting dikarenakan lewat pariwisata daerah lokal bisa mendapat keuntungan dari turis-turis yang berdatangan dan memperkenalkan budaya-budaya mereka. Mulai. Selanjutnya ada tantangan dan batasan. Tantangan yang pertama yaitu kesenjangan ekonomi. Di negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi mungkin hanya menguntungkan sebagian kecil populasi. Selanjutnya ada kesenjangan regional. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata menyebabkan kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, mempengaruhi kemajuan sumber daya manusia di daerah terpinggirkan. Dari kesenjangan regional ini kita dapat berspekulasi bahwasanya yang membuat ekonomi ini terhambat yaitu pemerataan dari otonomi daerah tersebut, di mana banyak jalan rusak dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, tantangan dan batasan yang selanjutnya itu kualitas pendidikan. Peningkatan akses pendidikan tidak selalu diiringi oleh peningkatan kualitas, sehingga mengurangi efektivitas upaya pengembangan sumber daya manusia. Di mana dari kualitas pendidikan ini memiliki beberapa perbedaan antara perkotaan dan juga pedesaan. Mulai dari alat pendidikan yang kurang, contoh komputer. Masih banyak di daerah-daerah pedesaan yang tidak memiliki komputer untuk akses belajar ya. Adapun sinyal bisa jadi menentukan kualitas pendidikan dari daerah tersebut. Selanjutnya, strategi untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia. Adapun strategi untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia itu ada 3. Yang pertama, pendidikan yang berkualitas. Meningkatkan mutu pendidikan formal dan non-formal, serta mengembangkan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Yang kedua, meningkatkan investasi kesehatan, menyediakan dana yang cukup untuk sistem kesehatan agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Ini juga teramat penting karena salah satu suksesnya dunia pendidikan di Indonesia itu adalah kesehatan. Terpenuhi nilai gizi dari kecil, imunisasi yang cukup juga meningkatkan sistem kerja otak yang baik. Dan yang ketiga, kebijakan jaminan sosial. Mengimplementasikan kebijakan jaminan sosial yang melindungi hak-hak kesejahteraan tenaga kerja.
Selanjutnya, kesimpulan dan pesan yang penting. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memainkan peran penting dalam kemajuan sumber daya manusia. Dengan mengatasi tantangan dan menerapkan strategi yang tepat, kita dapat membangun masyarakat yang maju melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan, peluang kerja yang lebih baik, dan kesejahteraan yang merata. Dalam penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan hanya menghasilkan angka-angka statistik, tetapi juga memiliki dampak signifikan pada kemajuan sumber daya manusia. Melalui presentasi ini, kita memahami bahwa satu, pendidikan dan lapangan kerja; kedua, kesejahteraan dan kualitas hidup; ketiga, inovasi dan perubahan sosial; empat, investasi dan pengembangan SDM; dan lima, tantangan harapan. Dengan demikian, kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi bukan hanya tentang perkembangan ekonomi, tetapi juga tentang membangun fondasi manusia yang kuat dan adaptif. Dengan terus menggali potensi sumber daya manusia, kita dapat merangkul masa depan yang penuh dengan peluang dan kemajuan yang berkelanjutan. Tetap Terima kasih atas perhatian Anda dan semuanya. Mari kita bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih baik dan sejahtera. Terima kasih.